Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Sinta Kurnia Dewi. Di sini saya akan membahas mengenai faktor kesuksesan dan juga tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Pada kali ini, saya memilih PT Unilever Indonesia dalam pembahasan saya. Langsung saja, saya akan memaparkan materi pertama, yakni mengenai berdirinya Unilever di Indonesia. PT Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang produk konsumen dan merupakan bagian dari Unilever Group. Unilever Indonesia pertama kali didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Lever Shape Fabricant NV yang bertempat di daerah Angke, Jakarta Utara. Pada tanggal 22 Juli 1980, perusahaan ini berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia. Namun, perubahan nama pun kembali terjadi pada tanggal 30 Juni 1997 menjadi PT Unilever Indonesia Tbk dengan akta nomor 92 Notaris Publik Bapak Mudofir Hadi SH. Akta ini disetujui oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 23 Februari 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara nomor 2620 pada tanggal 15 Mei 1998. Unilever Indonesia pertama kali menawarkan sahamnya kepada publik pada tahun 1981 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari 1982. Saat ini Unilever Indonesia yang berkantor pusat di Tangerang memiliki lebih dari 40 brand dan juga 9 pabrik yang bertempat di area industri Japabeka, Cikarang, dan Rungkut, Surabaya. Pabrik serta produk-produk Unilever juga telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Selanjutnya adalah visi dari PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia memiliki visi yang berorientasi pada tujuan mulia dan juga pada masa depan. Visi tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam publikasi resmi perusahaan, namun fokusnya dapat terlihat pada beberapa pernyataan yang mereka sampaikan. Strategi bisnis PT Unilever Indonesia yang disebut dengan The Unilever Compass selaras dengan visi perusahaan. Strategi tersebut menekankan pada 3 pokok utama. Yang pertama adalah meningkatkan kesehatan planet, yang mana Unilever berkomitmen untuk mengurangi jejak lingkungan dan dampak sosial negatif dari operasinya. Yang kedua adalah meningkatkan kehidupan masyarakat. Unilever ingin berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui produk dan juga inisiatif sosialnya. Yang ketiga adalah menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari, yang mana Unilever berfokus pada inovasi dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Berdasarkan pernyataan 3 hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa visi PT Unilever Indonesia kemungkinan besar berfokus pada 1. Menjadi pemimpin global dalam menciptakan bisnis yang berkelanjutan, 2. Berlandaskan tujuan yang mulia, dan 3. Mampu bersaing di masa depan. Nah, selanjutnya adalah beberapa contoh produk bagian dari PT Unilever Indonesia, yang pastinya produk-produk ini sangat tidak asing dan sering kita jumpai. Produk-produk tersebut diantaranya adalah 1. Produk minuman seperti es krim Cornetto, Pedal Pop, Magnum, dan juga minuman sari buah Vita. Yang kedua adalah produk pembersih seperti Rinso, Sunlight, Molto, dan juga Wipol. Yang ketiga adalah produk perawatan tubuh seperti Lifebuoy, Dove, Pepsodent, dan juga Vaseline. Perlu diketahui bahwa produk yang disebutkan hanyalah contoh dari beberapa banyaknya produk yang dihasilkan oleh PT Unilever. Untuk pasar khusus Indonesia sendiri terdapat 3 produk Unilever, di antaranya adalah kecap Bango, Superpel, dan teh Sariwangi. Selanjutnya adalah faktor-faktor keberhasilan PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk telah mencapai kesuksesan yang signifikan selama bertahun-tahun sehingga menjadikannya salah satu perusahaan multinasional terkemuka di Indonesia. Keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor-faktor kunci, di antaranya adalah 1. Merek yang kuat dan terpercaya. Unilever memiliki portofolio merek yang kuat dan terpercaya di Indonesia.
Merek-merek yang telah disebutkan sebelumnya telah menjadi bagian integral dari kehidupan rumah tangga masyarakat di Indonesia selama bertahun-tahun dan memiliki loyalitas pelanggan yang tinggi. Yang kedua adalah inovasi produk yang berkelanjutan. Unilever terus berinovasi untuk mengembangkan produk-produk baru yang memenuhi kebutuhan dan juga preferensi konsumen yang semakin berkembang. Perusahaan ini berkomitmen untuk menghadirkan produk yang berkualitas tinggi, aman, dan juga ramah lingkungan. Yang ketiga adalah jaringan distribusi yang luas dan juga efisien. Unilever memiliki jaringan distribusi yang luas dan efisien di seluruh Indonesia. Hal ini dapat memungkinkan mereka untuk menjangkau konsumen di berbagai daerah. Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan produk Unilever dimanapun konsumen berada. Yang keempat adalah pemasaran yang efektif dan juga menarik. Unilever menjalankan kampanye pemasaran yang efektif dan menarik untuk mempromosikan produk-produknya. Kampanye ini seringkali menggunakan media massa, media sosial, dan juga influencer untuk menjangkau target audiens. Selanjutnya, yang kelima adalah manajemen talenta yang efektif. Unilever memiliki komitmen kuat terhadap pengembangan karyawannya. Perusahaan ini menyediakan berbagai program pelatihan dan pengembangan untuk membantu karyawan mencapai potensi penuh mereka. Yang keenam adalah budaya perusahaan yang positif. Unilever memiliki budaya perusahaan yang positif dan juga inklusif yang mendorong karyawan untuk berkontribusi dan berinovasi. Budaya ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan juga produktif. Yang ketujuh adalah kepedulian terhadap lingkungan dan juga sosial. Unilever berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya secara berkelanjutan dan juga bertanggung jawab. Perusahaan ini memiliki berbagai program untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Yang kedelapan adalah kemampuan adaptasi dengan perubahan. Unilever mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Perusahaan ini terus berinovasi dan menyesuaikan strategi bisnisnya untuk tetap kompetitif. Yang kesembilan adalah kepemimpinan yang kuat. Unilever memiliki tim kepemimpinan yang kuat dan berpengalaman dengan visi yang jelas untuk masa depan perusahaan. Kepemimpinan yang kuat ini penting untuk memastikan arah dan juga kesuksesan Unilever dalam jangka yang panjang. Yang ke-10 adalah komitmen terhadap nilai-nilai perusahaan. Unilever memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai perusahaannya, seperti integritas, keberlanjutan, dan juga tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi semua keputusan dan juga tindakan perusahaan. Kombinasi dari faktor-faktor inilah yang telah membantu Unilever untuk mencapai kesuksesan yang signifikan. Selanjutnya adalah tantangan yang dihadapi PT Unilever dan juga cara mengatasinya. Meskipun PT Unilever Indonesia telah mencapai kesuksesan yang besar, perusahaan ini juga menghadapi beberapa tantangan dalam lingkungan bisnis. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh PT Unilever Indonesia dan juga cara mengatasinya. Satu adalah persaingan yang ketat. Industri barang konsumen di Indonesia sangat kompetitif. Dengan banyak pemain lokal dan global yang bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar, Unilever perlu terus berinovasi dan juga meningkatkan kualitas produknya untuk tetap kompetitif. Solusi yang dapat dikembangkan oleh Unilever adalah 1. Meningkatkan riset dan pengembangan untuk menghadirkan produk baru dan inovatif. Yang kedua, memperkuat strategi pemasaran untuk menjangkau target audiens yang lebih efektif. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi operasional untuk menurunkan biaya dan meningkatkan daya saing harga. Tantangan yang kedua adalah perubahan tren konsumen. Tren konsumen terus berkembang. Unilever perlu beradaptasi dengan perubahan ini agar tetap relevan. Contohnya adalah konsumen semakin sadar akan kesehatan dan juga keberlanjutan, dan mereka berusaha mencari produk yang lebih ramah lingkungan dan juga sehat.
Solusi yang perlu dikembangkan adalah yang pertama, mengembangkan lebih banyak produk yang memenuhi tren kesehatan dan berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan transparansi tentang asal-usul bahan dan proses produksi produk. Yang ketiga adalah berkomunikasi dengan konsumen secara terbuka tentang komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan. Tantangan yang ketiga adalah kenaikan biaya bahan baku. Harga bahan baku seperti minyak sawit dan juga plastik dapat terus berfluktuasi secara signifikan, sehingga hal ini dapat berdampak pada PT Unilever. Solusi yang dapat dikembangkan adalah satu, mencari sumber bahan baku alternatif yang lebih hemat biaya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Yang ketiga, menerapkan strategi penetapan harga yang fleksibel untuk mengimbangi fluktuasi harga bahan baku. Tantangan terakhir yang dihadapi oleh PT Unilever adalah kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan juga sosial. Beberapa konsumen dan juga aktivis hampir khawatir tentang dampak lingkungan dan sosial dari operasi Unilever. Perusahaan perlu menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan dan juga tanggung jawab sosial untuk menjaga citra pabriknya. Solusi yang dapat dikembangkan adalah satu, meningkatkan transparansi tentang dampak lingkungan dan sosial dari operasi perusahaan. Dua, berinvestasi dalam inisiatif keberlanjutan untuk mengurangi jejak lingkungan perusahaan. Yang ketiga, mendukung program-program yang meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Baiklah teman-teman, pemaparan yang saya sampaikan telah usai. Saya memohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.